Ada ibadah zahir, ada ibadah batin. Karena itu jangan main-main dengan zikir. Bahkan nanti ibadah syariat dengan ibadah hakikat tidak boleh dipisahkan. Maka orang sakaratul maut, mata ini ditutup, mohon maaf, mata batinnya mulai dibuka. Untuk apa? Untuk melihat apa amal-amalan dia yang selama ini disembunyikan. Assalamualaikum. Halo guys, para pecinta kuningan hati. Sebelum nonton jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Bunyikan juga loncengnya, gratis dan jadi ibadah loh. Kalau udah, yakinlah bakal barokah lahir batin dan rezekinya pasti berlimpah rutin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasi uduk, nasi lemak, pakai salam, pakai sereh. Yang duduk mak teh banyak, tapi jawab salam belum kabeh. Melakai sisi leuweung di Banyuran nganggo cai, bisi tadi mak nuju Malaweung, cing urang balikan sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhlas ngawalerna, ridho, nu ikhlas nu ridho, moga-moga singgera laluna sutangna. Anu pangtarikna amin berarti panggede-gede tanaga malaiku. Izin payunan buya hutang di temong-temong. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Al ayah sadaqallahul azim wallahu a'lam bi haqiqati muradi. Puji yang menjadi penghias hati kita panjatkan kehadirat ilahi rabbi, puja yang menjadi penghias rasa kita panjatkan kehadirat Allah azza wa jalla. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada manusia terbaik di dunia, yang gagah orangnya, yang tampan rupawan wajahnya, yang harus selalu kita contoh akhlak dan perilakunya, habibana wa nabiyana Muhammad. Kalau menurut si emas orang Jawa kayaknya begini, sebab dane manjatakan puja-puji lan syukur dumateng ngarsa Allah subhanahu wa ta'ala. Sholawat lan salam moga-moga dilimpahaken dumateng ngarsa junjunan alam habibana wa nabiyana Muhammad. Ajengan kumaha upami saur urang Karawang, jika saur urang Karawang mekieu puji nu direngi-rengi urang sanggakeun ka Gusti Nu Maha Suci, puja nu diwangun kerineka sastra urang sanggakeun ka hadirat Allah azza wa jalla. Ditangtangan ku sholawat, diteng-tengkeun kanu dipi hormat, ditungtungkeun kanu dipi agul. Nu alus tangtung hade laur, nu alus angkat lahir kepat, nu kasep jelemana, nu gagah dedeg pangadegna, nu picontoheun akhlakna habibana wa nabiyana Muhammad. Bismillah pangbuka catur, salam tahiyatul islamiyah nu kapihatur kamo wargi-wargi sareng dulur-dulur nu di kota nu ti lembur, emak-emak anu emok cabok sareng anu nangkep tuur, ngan deka asup anu ngalaladu bujur. Alhamdulillah tawisna syukur kurunyung mubalik ti Bandung nu alus tangtung hade laur, nu alus angkat lahir keempat, nu kasep jelemana haji isep jenenganana. Nanging semua alung kembang Tanjung Merak kembang Malati mubalik mualami di panggung sabab ngagarapak sieun digabruk ku nini-nini. Ya nini-nini nu daras kasih kuring. Ajengan ka mana? Ari jalan ka Jogja, apan ka dieu ka pamentasan. Ajengan ka mana? Ari jalan ka surga, apan di Ataubah di pangaosan. Kukituna kulu-kulunya buah manggu pisitan rejeng samoja buru-buru tarolap ilmu ame urang janten jalmi bagja. Amin ya robbal
daripada ecet-ecet oet-oet anak onta sisi sawah, daripada recet dinu para roek tuh ditu meningkat dia ameh kengeng berkah. Amin ya Allah ya Rabbal. Anu kusim kuring dipihormat nu ku Allah dimuliakeun pangaresa Buya Asep anu janten guru urang sadayana kalih pala putra sadayana nu neraskeun sepak terjang perjuangan anu ku urang diperingati haulna tadi parantos ngobrol sareng si Bunda. Ternyata ieu haul teh ngumpul geuninganannya sanes mung haul peringatan haul kadua pangaresa almarhumah Hajah Iim Salimah, tapi geuninganan seueur guru-guru urang anu ku tapak lacak perjuangan mantena urang tiasa kieu. Nu bawi simkuring nyuhunkeun kaweningan galih-galih mana nu pinuh ku kaikhlasan dari mantena mentos jelas wanita anu solehah. Ieu mah urang sadayana we kalebet para putrana keluargi anu dikantunkeunana muga-muga sing aya dina panangtayungan Allah amin. Urang sadayana anu hadir di dieu tetep sing kengeng rahmat Allah amin. Urang doakeun ieu hasil perjuangan mantena sareng Buya dugikeun ka janten ataubah kapayun sing berkembang deui amin. Para guru-guru pengurus yayasan sadayana dibarokahkeun amin. Nas'alukal ijabah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para ibu bapak nama damung sakedip cenah di mana jumlah wanita sudah lebih banyak dari laki-laki, bahkan hiji banding 50 mah dina hadis disebutkeun. Hiji lalaki engke teh 50 eta teh ciri-ciri kieu. Halo. Boa-boa. Mata bapak-bapak tong sieun teu kabagean awewe. Engke oge hiji banding 5 pek pilihan. Ngan 48 nini nona ngan hiji gitu. Tong sieun teu kabagean, tenang we. Da di dunia mah kan ukur kieu hiji nona dua nini. Aya kakak-kakak, aya ibu-ibu, aya ibi-ibi. Halo. Lalaki mimiti jadi budak dipanggil AA, gede saeutik tamahan ku ye jadi ayah, geus kolot ye na diganti jadi ku B jadi abah kitu we itu. So ayo na sabaraha gagah berege nulak cangkeng dina kelek disangka gagah padahal bisueul. Geus kolot maripu ripuh. Pertarosanana ari urang ieu hirup kikieuan ti mimiti nona jadi nini, ti mimiti kakak-kakak jadi, ti mimiti ibu-ibu jadi ibi-ibi. Ieu hirup urang rek nanaonan. Ayo. Tujuan kita hidup seperti ini mau apa? Da sakedeung deui ge bakal ngeusat hirup. Maot ibu, beda kicupna. Halo. Beda pan kicep entong nih rek mawat kicep nu boga hutang jeung nu henteu beda, kicep nu boga duit jeung nu henteu beda. Sok ibu-ibu di dieu kucap kicep da beda ieu teh sanajan tos seragam oge. Matak tadi ku bunda ditaros jiga mah geus lalunas can atuh ka ciri berarti nu di tukang mah ya, dan kita lamun lempang teh pan beda keupatna ge lamun anu can kabayar mah kadupak teh kiri diet ya mak punten bapak-bapak teh tapi kan menderita. Nah dalamun arek ngukur ibu-ibu sabaraha majelis taklim yang dikunjunginya itu tina seragam. Halo lamun Senin juga kieu isuk teh Salasa dua Rebo
Halo. Tapi ka menderita bapak-bapak nah siangan ka majelis taklim wae nah aing nu katempuhan mayar kredit keun wae muga-muga sing jadi amal ibadah jika pangersa umi iya teh ku perjuanganana umi urang tapi ka kieu teh da ieu teh santri umi hungkul sok laras gitu umi ajaib teh ngawas di dieu tapi keun ka santrina jiga kieu umi teu aya oge ku ama ibadah ajeunana tetep mengalir ka ajeunana nah tah ieu disebut anak soleh ilmu yang bermanfaat teh jiga kieu amin ya rabbal mata umi mah punten yakin jadi ahli surga amin wanita soleha mahal neanan wanita solehah teh mahal nah moal aya nona-nona lamun eueuh nini moal aya umat lamun eueuh umun teh hartosna inung umat teh jelema nu bereiak moal aya jelema nu bereiak lamun eueuh inung da kabeh ge lahir ti inung mata urang teh disebut jelema naha sabab merejel ti beuteung emak aya bapak-bapak anu ngalahirkeun alin teuing urang manyiram ge embuk teu pernah ngasa bapak-bapak na matari mah jadi halo bere we pamajikan tewak bari anak bature teh modal bogoh tewak euneup maksudna nu berakit-rakit ke hulu berdang-dang ke tepian bersakit-sakit nu ngajuru bersenang-senang nu euneukan halo mata ieu punten para bujang cing hati-hati eta diseureud engang paling bareuhna 4 poe diseureud bapak-bapak 8 bulan sia karunya halo pelenung teh hamil nangkuban salah nyangigir nyeri komo mungkin gede leumpang teh pan punten juga mawa tamur teh nih halo matak pantes perjuangan seorang wanita tuh mah lamun aya awewe soleha hiji we kasafaatan atuh kabeh jiga umi da amin matak lamun umi aya kene diplastikan ku sim kuring mas lepar Pak halo tah ieu teh contoh umi itu memberikan contoh kepada kita untuk apa kita hidup tepikeun ka kieu untuk apa tujuan kita hidup sampai seperti ini jawabannya hanya satu tugas pokok manusia adalah ibadah titik ulah dibalikkeun yang lain-lain hanya tugas tambahan dahar tugas tambahan jadi guru tugas tambahan jadi pengurus yayasan tugas tambahan tugas pokok nama adalah ibadah saking pentingnya ibadah maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan daya dukung seluruh tubuh manusia ti luhur saujung rambut jeung totomena ti hanap sahibas dangpa jeung roromeheunana tah ti gigir sagiling cingir jeung tai kukueunana ti tengah saaya-aya itu semuanya hanya dipakai untuk ibadah titik makanya Allah mengatakan di dalam Quran osok dibaca geuning laqad khalaqnal insana fi ahsani sungguh telah aku ciptakan tubuh manusia itu dalam keadaan yang sempurnanya kernaon supaya jadi makhluk numpang hade-hadena ibadah ke Allah dak me hayang ibadah tatangkalan hayang muji ke Allah guludug hayang muji ke Allah atuh komo jelema ngancet Allah pek makhluk kami nu sejen muji ka kami tapi moal aya anu bentes tiga jelema lamun eta makhluk kami muji ka Allah me hayang muji hayang ngan bahasana anger we eta mah da kitu hayang dahar mirip hayang me hayang ngeukepan pamajikanana saha me hayang muji ka Allah me hayang dahar me teu bisa sakitu so guludug cek saha guludug teh hayang muji ka Allah mangga baca Quran surat Ar-Ra'd so
Dina Quran surat Ar-Ra'd disebutkan wa yusabbihur ra'du min khifatihi. Ternyata guludug itu bertasbih kepada Allah saking sieuna ngan sora tasbihna muji na guludug mah lain geunaheun nu aya urang ge nyocokan. Halo ta cek Allah kami arek nyieun makhluk anu ieu makhluk pangmulya-mulyana panghade-hadena ibadahna ka kami mantaku kami 7 ka 8 sifat kami diieukeun ka ieu makhluk anu bakal jadi wawakil kami di mana di dunia saha urang mata pun tentarang urang mah beda jeung mek sok kumaha akurkeun renegkeun jeung mek tarang urang mah di dieu punten ieu nana oge rada ka dieu nah supaya sujud teh gampang tapi lamun urang juga mek punten rek sujud ieu lah heula hiji nu kadua ieuna gampil diangkatkeun supaya gampang takbiratul ihram ieuna gampil dikitukeun curugna bisa dikieu-kieu tingali dengkul urang oge melengkung na ka hareup supaya gampang sujudna da lamun mah punten dengkulna dipelengkungkeun ka tukang pas arek sujud nya ngajulaheut atuh jiga mek kartos makanya seluruh tubuh kita kalau tidak dipakai ibadah ke Allah silahkan pertanggungjawabkan di hadapan mahkamah ilahi. Ibu punten teu aya ayat Al-Qur'an komo hadis kita tidak pernah menemukan bahwa sampean orang menang dilengkahkeun karena perkara anu lain ibadah aya teu aya aya teu panangan urang hadisna yen panangan urang tiasa kenge ngagaprok batur teu aya tugas curug we hiji tugas curug punten tugas curug itu hanya hiji ngan ukur diano kanggo bersaksi pada saat kita tahi ku ibu dipake nyarekan salaki hak sia Allah mangga duh lamun geus ngambek eta ibu-ibu ya Allah ya Rabbi ya Karim matak pantas cek hadisnya disebutkeun innal ghadaba awwaluhu jununun wa akhiruhu nadamun jelema anu ngambek teh mimitina jiga nu edan. Halo matak lamun hayang apal nu gelo anyar halo tingali pamajikan bapak keur ngambek dokter palatot luar biasa sidik panonan teh sipit eta geus ngambek ka salaki wah anu lucu eta curug hanya dipakai untuk bertahiyat dipakai tutup kasalaki halo kasahade dipakai tutup tetangga kasahade dipakai tutup ke pembantu padahal tugasnya hanya untuk satu yaitu untuk tahi eta gitu menang diganti sugan punten jangan kebanyakan bahasa Sunda siap oh iya orang Indonesia Pak dikinten teh orang Sunda itu badai Jawa badai Inggris mau Arab sekalian ibu mohon maaf telunjuk itu tugasnya hanya satu hanya untuk tahiyat kalau ibu pakai selain tahiyat silahkan pertanggungjawabkan di hadapan mahkamah ilahi sama ibu dipakai nunjuk-nunjuk ke suami nyakitin tetangga hanya dengan telunjuk ibu silakan bertanggungjawabkan di hadapan mahkamah ilahi dan tugasnya telunjuk itu hanya untuk itu pun tidak perlu diganti barangkali orang Karawang mau pengen lebih sopan kepada Allah tahiyatnya pakai jempol asyhadu alla ilaha kagak usah cukup dengan telunjuk aja apa nenek mau ganti boleh tapi nggak ada hadisnya mah jelas itu baru telunjuk belum mata belum telinga belum kaki maka kalau tidak dipakai ibadah silahkan pertanggungjawabkan di hadapan mahkamah ilahi karena tugas kita itu hanya untuk selain itu adalah tugas tambahan makan tugas tambahan jadi guru tugas tambahan manusia suka dibalik yang tugas pokok dilalaikan yang tugas tambahan dijadikan tugas pokok hidup di dunia ya kebalik. Halo ibu
Kalau mau sholat perut lapar, sholat dulu apa makan dulu? Nah dia mau sholat dulu, makan dulu. Mending makan inget sholat, mending sholat inget makan. Mending makan inget, berarti makan dulu. Kan sholat itu pokok, makan tugas tambahan. Halo? Jadi apa dulu? Banyak emak-emak. Iya juga sih mak, kalau kita sholat tapi lapar kagak enak ya. Iya, irama keroncong enak, cong, tapi kalau perut keroncongan. Betul juga, betul. Hanya masalahnya kalau kita makan dulu, nih kayak mau tolabul ilmi. Kita mau tolabul ilmi, makan dulu, kita kena penyakit yang disebut ilmu padi. Itu masalahnya. Ilmu padi itu makin berisi, makin itu. Jadi serba salah kita, iya nggak? Nah sekarang begini, kalau kita makan dulu, habis makan biasanya apa? Ngantuk lagi. Bukan, maksudnya kalau habis makan badan kita tuh seger. Bahasa Jermannya zag-zag waringkas. Ya. Ini kecil masalahnya, tapi di hadapan Allah ini harus dipertanggungjawabkan. Habis makan bukan hanya masalah kenyang, habis makan jangan tidur, awas. Karena nanti kalau habis makan habis kenyang, yang diminta adalah bagaimana kita punya energi dari makan kita. Dari punya energi, akhirnya tubuh kita seger. Pertanyaannya, yang akan dihisab Allah adalah segernya itu setelah makan dipakai ibadah apa enggak, itu yang. Jika itu tidak dipakai ibadah, mohon maaf, maka Allah akan menghisab bahwa aku yang memberikan makan, aku yang memberikan tenaga, aku yang membuat kamu segar, aku hanya butuh satu. Dari seluruh tubuhmu, dari seluruh aktivitasmu, dari seluruh energi makanmu, dipakai ibadah atau enggak kepada aku, itu yang akan dipertanyakan. Betul apa benar? Jadi jelas tugas pokok kita itu adalah ibadah. Menurut Imam Ghazali, ibadah itu ada dorongannya yang disebut dengan hotoro. Hotoro itu bahasa Jermannya kerten. Kerten itu keinginan. Niat berikutnya. Ada dorongan dulu. Kalau dorongan tidak diniatkan, tidak jadi. Jelas? Jadi ada hotoro dulu. Hotoro itu apa? Kereten keinginan untuk beribadah. Ternyata kereten keinginan untuk beribadah itu bukan karena manusia. Catat itu. Tapi itu karena energi, karena cahaya, karena nur yang Allah limpahkan kepada seluruh umat manusia. Jadi bentuknya cahaya itu. Hanya tertangkap atau tidaknya cahaya itu tergantung daripada antena penangkapnya. Saya ambil ibarat, di kita ini kan kita tidak mohon maaf ini kipasnya di apa namanya ya, diputar. Saya bisa kembung Bu, angin masuk dari sini. Untung ini bolong Bu, kalau ini di sumbat melenung. Nah begitu. Jadi keinginan kita untuk beribadah itu bukan karena keinginan kita, itu dari energi yang Allah pancarkan, dari cahaya yang Allah pancarkan. Tertangkap atau tidaknya cahaya itu sehingga menjadi penggerak untuk beribadah tergantung antena yang menangkapnya. Persis seperti siaran televisi. Siaran televisi dipancarkan dari Jakarta, ada yang dari Australia, ada yang dari BBC, ada yang dari London, sampai ke kita. Tertangkap atau tidaknya siaran televisi itu tergantung dari antena TV ibu. Iya, ada yang antenanya bisa menangkap, ternyata siarannya banyak ratusan. Ya, ada yang hanya 20, ada yang olahraga, ada yang macam-macam. Ada juga tetangga kita yang siaran televisinya itu punten hanya menangkap
5 gelombang, itu pun banyak semutnya. Halo? Jadi tertangkap atau tidaknya siaran itu tergantung dari antenanya. Sekarang apa bedanya dengan badan kita? Badan kita, ruhani kita bisa menangkap energi dari Allah, hidayah dari Allah, tergantung antenanya juga. Apa itu antenanya? Antenanya adalah kol. Antenanya adalah Kalau hatinya itu karatan, persis seperti antena ibu yang PF goceng dulu, itu ternyata udah kena angin, udah kena hujan, udah karatan, nggak ketangkep siaran televisi yang banyak itu. Bahkan begitu ketangkep pun kok, bahkan ada yang tidak tertangkap sama sekali, gara-gara masalah antena. Antena itu apa? Kok di sini kita bisa merasakan kenapa ada orang yang rumahnya pinggiran masjid, mohon maaf, mungkin to'anya, loudspeakernya juga ke situ, setiap saat ada pengajian di mana-mana, tapi kenapa tidak tertangkap hidayahnya? Jawabannya jelas, karena antenanya harus dicek. Siapa tahu sudah kotor, siapa tahu sudah karatan, siapa tahu bahkan sudah mati gitu. Jelas? Kalau hati kita kotor, kalau hati kita karatan, mau dibersihin pakai apa? Halo? Ibu punten seragam ini, mohon maaf, berapa harganya? Ya gitulah, sebangsa itulah, sebangsa itu. Halo? Kalau kotor pasti dibersihinnya pakai apa? Pakai air. Disabunin enggak? Oke. Apapun barang yang kotor di sini, karpet sekalipun ketika kotor pasti ada alat pember. Pertanyaannya, hatimu kotor, mau dibersihin pakai apa? Pakai rinso. Halo? Pakai dikir, gimana dikirnya digosokin? Ayo, itu satu persoalan kita yang harus kita selesaikan siang ini. Yang kedua, kayak tadi, orang mau beribadah, tapi tarikan untuk beribadah tidak sampai ke telinga kanan, keluar telinga kiri. Di sini soleh, kalau di sini kan kayak soleh semua nih, solehah semua. 7 langkah dari sini, gendeng lagi. Cekuran Sunda mah edan, eli. Sakali edan, sakali ngan loba teuing edana, mata hirupna edan. Kenapa? Itu yang harus dipertanyakan. Jawabannya karena masalahnya adalah qalbu. Hidayah ada di mana-mana. Kalau qalbunya tidak bening, qalbunya belum dibersihkan, maka sampai kapanpun tidak akan bisa. Itu satu. Yang kedua, kata Imam Ghazali, ibadah itu ada 2. Ada ibadah dohir, ada ibadah batin. Ibadah dohir disebut ibadah syariat. Cirinya ibadah dohir, ada hitungannya, terlihat, ada rokaatnya, terbatas dimensi ruang dan waktu. Ilmunya yang mengatur disebut ilmu fikih. Hukumnya sah tidak sah, sunnah atau bid'ah. Mana ibadah syariat? Ibadah syariat ada di dalam rukun Islam. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Disebut ibadah syariat? Iya. Kenapa? Terlihat. Ada hitungannya? Ada. Ada rakaatnya? Ada. Contohnya sholat. Sholat duhur berapa? Sholat asar itu pun bisa dijamak kalau kita ada hak. Sholat maghrib berapa? Bisa dijamak 1,5. Duhur dengan asar bisa dijamak nggak? Asar dengan maghrib? Halo? Asar dengan maghrib bisa nggak? Beneran?
Suami ibu mau menjama sholat karena duhur disuruh, dia nggak mau, udah masuk asar. Begitu asar, Pak udah asar, tenang nanti bisa dijama, disebutnya jama tak. Ternyata asar juga enggak, sampai masuk maghrib. Pak tadi duhur enggak, kan mau dijama sama asar. Pohon, kenapa lupa? Sekarang kan udah maghrib. Ya tenang aja, kan bisa dijama juga. Masa duhur asar maghrib disatukan? Jama apa namanya? Ada, Jamaludin. Ya kagak bisa ibu, duhur cuma ke asar, asar ke duhur, maghrib ke asar bisa nggak? Swear. Asar ke maghrib tidak bisa. Berarti yang bisa maghrib ke isya, isya ke maghrib. Kalau isya dengan subuh bisa nggak? Swear. Subuh ditarik ke isya, boleh nggak? Kesiangan ditarik ke duhur, bisa nggak? Nah itu namanya ibadah syari. Nggak boleh ditambah, nggak boleh dikurangi. Ditambah bid'ah, dikurangi tidak sah. Bener. Halo. Tapi ilmu Jamaludin jangan dipakai. Nanti ibu majelis taklim dari sini ke Jakarta kagak sholat duhur lewat, asar jeblok, maghrib kagak. Pas ditanya kenapa, gue dapat ilmu baru dari Pak Isep. Apa? Jamaludin. Nggak boleh dipakai. Baik, ibu, itu ibadah syariat. Cirinya ibadah syariat terlihat ada rokaatnya. Ilmunya ilmu apa? Ilmu fikih. Makanya wajib belajar fikih kalau sholatnya mau bener gitu. Ya, apa alat ibadah syariat? Badan kita. Karena sholat harus pakai badan. Haji harus pakai badan. Kiai, boleh nggak saya meninggalkan sholat? Boleh nggak saya meninggalkan ibadah syariat? Boleh. Kalau sudah tidak punya badan. Oh, cek emak teh, ajengan ndak mak mah sudah tua, boleh nggak emak nggak sholat? Boleh, tapi harus tidak punya badan. Ndak ibadah syariat mah harus dengan Pertanyaan berikutnya, ari manusia apakah badan doang atau ada yang lain? Ada yang lain. Apa yang lain itu? Ruh. Justru badan kita hidup karena kalau ruhnya keluar disebut mati. Jangan modar. Mati. Kita itu hidup karena ada ruhnya. Nah nanti ruh keluar dari tubuh itu macam-macam loh Bu. Kemarin saya ngaji di hotel apa ya? Di Hotel Banana di Bandung. Itu ada yang nanya, Pak Kiai, karena kebetulan kita ada kasus kemarin. Wali kota kami, Masya Allah, dia orang soleh, ahli ibadah, meninggalnya juga pas mau sholat, senang sholat, mau jadi imam khutbah. Halo, ibu mau meninggal dalam keadaan apa? Ibu, menurut Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi, nyawa keluar dari tubuh manusia itu ada 3. Nanti ibu pilih mau yang mana. Ada yang keluarnya itu gampang sekali. Jadi malaikat itu cuma nyamperin. Dan itu bisa kapan saja. Bisa dalam keadaan sholat, bisa dalam keadaan zikir, bisa lagi begini juga. Kalau malaikat Israil datang, mohon maaf Bu, saya juga nggak bisa ikut campur. Ada yang lagi berdiri, lagi sholat, pulang. Kata malaikat Israil. Ada yang ditepuk-tepuk. Pulang. Kontrakanmu sudah habis. Nanti kalau kamu pulang, tuh ruh kamu itu akan tinggal di tempat yang senang, menyenangkan jika umi. Karena banyak amalnya, tuh kamu akan mengalami seperti itu. Ditepuk-tepuk, ayo pulang. Diperlihatkanlah keadaan kehidupan yang akan menyenangkan ketika ruhnya nanti sudah keluar.
maka pulang si ruh itu tanpa harus ditarik dengan kasar, ikut. Makanya jangan kaget. Ini kan ibu-ibu suka ada yang suka ngemandiin mayit ya? Ada? Ada? Mau jadi mayit? Kalau udah jadi mayit kagak pernah ngemandiin, nanti kan ada yang ngemandiin loh. Halo? Halo? Harus ada tuh generasi penerusnya. Ya. Umi kan ngajarin gitu, cara ngemandiin mayit begini, begini, begini. Ya. Nah dipraktekin. Halo? Halo? Belum? Ada yang mau jadi mayit biar praktek? Ibu, ada yang ditepuk-tepuk. Pulang tuh tempat kamu tuh menyenangkan. Maka jangan kaget, ada mayat yang setelah dimandiin pas mau dikafani wajahnya itu senyum. Pernah lihat kan? Ini yang kedua yang ngeri. Halo? Malaikat Israel itu sampai harus nginjek badannya karena nyawanya nggak mau keluar. Disuruh pulang, pulang, kontrakan lu sudah habis. Nggak mau. Kenapa? Masih betah dengan urusan duniawi. Ruhnya tidak bisa keluar karena ditarik oleh nafsu-nafsu duniawi. Nafsu apa? Nafsu amarah yang ada di sini, nafsu lawamah yang ada di sini, nafsu sawiyah yang ada di sini. Itu tiga nafsu itu masih terkait dengan urusan duniawi. Makanya suka ada orang yang sakaratul mautnya susah. Halo? Kita udah nenek-nenek. Halo? Halo? Udah? Sedang jadi nenek-nenek. Kebetulan kita belum kebagian urusan dunia. Setil keneh ke urusan dunia. Punya anak dari kecil dipelihara oleh kita, ternyata dia meninggalkan kita, sakit rasanya. Ya, warisan banyak ditinggalin nanti sama siapa? Akhirnya dia nggak mau pulang, ditarik oleh nafsu amarahnya. Itu nyawa yang susah keluar. Sampai diterangkan di dalam kitab Ibnu Qayyim Al-Jauzi bagaimana malaikat itu harus menginjak tubuhnya supaya nyawanya keluar. Begitu keluar, ditarik nyawanya itu persis seperti karung basah yang sulit keluar karena di dalamnya banyak duri-duri yang membuat karung itu susah keluar. Sampai pada akhirnya malaikat Israel dengan keras menarik, keluar. Maka jangan kaget kalau ibu sering melihat orang yang sakaratul maut, kepala ini keras sekali karena ini terbuat dari tulang. Saya sering melihat di rumah sakit karena saya mendidik tenaga-tenaga yang disebut tenaga perawat rohani di rumah sakit. Tadi juga ada, ternyata jadi guru di sini. Itu murid saya. Diajarin bagaimana caranya supaya orang tidak begitu sakaratnya. Nyawa yang susah keluar, Masya Allah, kepala itu sampai kayak bola melipat ke dalam, keluar. Itu sakaratul maut yang menyakitkan. Tapi ada nyawa yang diterangkan di dalam hadis. Di dalam hadis itu diterangkan, kalau ini botol, ini ada air. Begitu keluar nyawanya itu persis seperti air yang keluar dari kendi. Begitu mudahnya. Bahasa Cinanya curulung, keluar. Malaikat tidak berani untuk mencabutnya, tapi nyawa ini persis seperti punya tunggangan sendiri, lalu digandeng oleh dua malaikat, lalu kemudian terbang membumbung tinggi. Karena di dalam kitab Ibnu Qayyim Al-Jauzi ternyata nyawa itu dikeluarkan oleh malaikat Israel. Beberapa saat Allah membiarkan nyawa itu melihat tubuhnya sendiri tergolek. Makanya ngeri kalau ada orang yang meninggalnya mendadak. Kalau mendadak dia belum tahu tentang kematian, belum tahu ruhnya mau kemana. Misalnya lagi jalan-jalan, jebret tabrakan, dia kan tadinya nggak mikir mati, ya nggak? Begitu nyawanya keluar, kaget sendiri lah. Kok tubuh saya jadi kelihatan? Ada apa ini? Begitu mau masuk lagi ke tubuhnya, dia nggak bisa. Keluarganya mengelilingi dia, keluarganya ada yang dibisiki, ada yang dipanggil, kok nggak ada yang menjawab. Ini yang disebut di dalam Al-Quran. Mau kemana? Mau kemana? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Nggak ada yang nyambut satupun karena dia sudah dalam bentuknya
Nyawa yang repot itu dia keluar melihat tubuhnya sendiri, baru nyadar ketika tubuhnya sudah dimandikan, dikafani. Oh, meureun ini yang disebut mati. Ngeri. Halo? Kemana nyawa itu? Nanti digandeng oleh dua malaikat, lalu kemudian naik membumbung tinggi melalui langit ke-1, ke-2, ke-3 sampai langit ke-7. Dilaporkan bahwa ibu ini anggota majelis taklim atau ubah di Karawang. Halo? Yang bajunya belum lunas, sudah mati, dilaporin ke sana. Catat sama malaikat. Habis dilaporin, udah dicoret di bank informasi, baru diturunin lagi. Kemana? Ke alam arwah. Nanti dilepasinnya arwah ini cuma dua. Satu ke alam iliyin, dua ke alam sijin. Alam iliyin itulah ruh-ruh yang dilepaskan hidup bersama orang-orang yang soleh-solehah. Amin ya robbal. Ini yang menderita apa? Dimasukin ke sijin. Sijin itu penjara bagi ruh, dan disitulah menderita sepanjang dia di alam kubur. Berapa lamanya? Wallahu a'lam. Paling sebentar, 50 juta tahun. Gelap tidak ada tandingannya, lapar tidak ada tandingannya. Ibu mau minta tolong siapa di alam kubur? Jangankan minta tolong, ibu bawa HP aja kagak bisa. Jelas? Pernah ada mayat yang mau masuk kubur, tiba-tiba Pak Kiai, punten, nitip HP buat siapa? Buat suami saya. Kenapa? Takut kesepian nanti dikubur, nanti bisa tiktokan sama saya. Pernah ada? Repot, yang itu saja kagak dibawa. Halo? Bagaimana nyawa yang tadi? Itu nyawa yang tadi aneh, dia keluarnya itu kayak punya tunggangan, dijemput sama malaikat, naik ke atas, pulang, simpen di iliyin. Dua. Makanya saya mau tanya, ibu mau pilih yang mana? Halo? 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 Inilah pentingnya kita ngaji tolab hari ini. Makanya kata Imam Ghazali, ibadah itu ada yang kedua, disebut ibadah batin, disebut ibadah hakikat. Alatnya apa? Ruh. Kalau yang syariat alatnya adalah kalau yang hakikat alatnya adalah ruh. Ibadahnya ibadah batin. Apa cirinya Pak Isep ibadah batin? Cirinya ibadah batin kagak ada rokaatnya, kagak ada waktunya, tidak bisa dihitung, tidak terbatas dimensi ruang dan waktu. Adanya di mana? Rukun iman. Di Quran ada. Contohnya apa ibadah batin? Contohnya adalah sabar, ikhlas, apalagi syukur, apalagi tawakal, apalagi ridho, apalagi itu ibadah, ibu. Ya, Pak Isam kok disebut ibadah batin? Kagak ada rokaatnya. Misalnya, mak datang ke Buya, Buya, saya mau sabar. Kalau sabar berapa rokaat? Halo? Halo? Ada rokaatnya? Buya, saya mau ikhlas. Kalau ikhlas jam berapa? Halo? Tah yang begitu teh disebutnya ibadah. Ibadah batin disebut juga ibadah hakikat. Untuk apa? Untuk mengibadahkan ruh kita. Halo? Jelas. Puncak ibadah dohir, puncak ibadah syariat itulah sholat. Puncak ibadah batin zikir. Awas. Sabar, ikhlas, tawakal, takwa, ibadah batin. Alatnya adalah ruh kita. Kenapa disebut ibadah batin? Karena nggak ada rokaatnya. Ya. Kalau sholat, ibadah dohir, karena ada rokaatnya. Ibadah dohir ada puncaknya, ada apa? Sholat. Makanya sholat jangan coba-coba ditinggal. Maka disebut as-sholatu imaduddin. Sholat itu tihangnya agama. Tihang itu ini berdiri bangunan karena ada tihang.
Tihang dihancurkan, bangunan ini hancur. Sholat disebut tihang agama. Ibaratnya tihang itu kalau di dalam duit angka 1. Emak punya duit, nolnya 2, ada angka 1 berapa? 100. Punya duit, nolnya 3, ada angka 1 berapa? Oh? Bunda punya duit, nolnya dari sini sampai ke Masjid Agung, tapi nggak ada angka 1-nya. Halo? Halo? Nggak ada harganya. Sholat itu begitu. Ibadah yang lain akan memberi nilai kalau sholat duluan. Ibu sholat, ibu puasa, bernilai puasanya. Ibu sholat, ibu haji, bernilai hajinya. Ibu sholat, ibu sodako, bernilai sodakonya. 100.000, 100.000, 1 miliar. Tapi ibu zakat, ibu haji, ibu umroh, tapi tidak sholat, habis semua. Jelas? Nah, kalau begitu Pak Isa, ibadah batin ada puncaknya, ada. Dari seluruh ibadah batin itu puncaknya adalah zikir, titik. Karena itu jangan main-main dengan zikir. Bahkan nanti ibadah syariat dengan ibadah hakikat tidak boleh dipisahkan. Kata Imam Ghazali, banyak orang yang mengabaikan ibadah hakikat sehingga ibadah syariatnya rusak. Mana contoh ibadah hakikat? Ikhlas. Mana contoh ibadah syariat? Sodakoh. Ibu sodakoh miliaran tapi tidak ikhlas alias riya, bernilai nggak di mata Allah? Ibu sholat tapi tidak khusyuk, khusyuk ibadah batin, sholatnya bernilai enggak? Ibu umroh tapi pengen dilihat orang, baru keliling-keliling Ka'bah, habis tawaf langsung selfie. Alhamdulillah saya sudah tawaf 7 keliling. Habis pahalanya tahu. Ya, ibu tahajud begitu rakaat terakhir selfie dulu, pas sujud lagi. Bikin TikTok lagi tahiyat. Allah, habis pahalanya. Makanya kata Imam Ghazali, banyak ibadah syariat yang rusak karena tidak memperhatikan ibadah syariat dengan hakikat. Tidak boleh dipisah, tidak boleh. Makanya nanti rusak ibadah syariatnya. Mana ayatnya Kiai? Ada ayatnya jelas. Aqimis sholata lidzikri, dirikanlah sholat untuk zikir kepadaku, untuk mengingatku. Zikir ibadah, sholat ibadah, ini tidak boleh dipisah. Bahkan ada ayat fa idza qadaytumus sholata fadhkurullah, begitu kamu selesai sholat, zikir lagi kepada Allah. Pak Kiai, apaan sholatnya zikir? Supaya kita ingat kepada Allah. Kenapa setelah sholat harus zikir lagi? Jawabannya karena ada orang yang sholat tapi hatinya tidak zikir kepada Allah. Contoh, baju kreditan udah lunas, udah mainlah ke mall di sana. Begitu lewat toko, ibu-ibu lihat tas, bagus sekali. Wah, dibanding ini bagus. Kata ibu teh, kenapa? Itu tas tinggal 1, mau beli, ya kapan lagi? Kurang tegas ditanya ke yang punya tokonya, ini tinggal berapa? Tinggal 1. Berapa harganya? Halo? Duitnya kurang berapa? 100. Bisa pinjemin nggak? Apa kata tetangganya? Lu mau minjem aja, yang kemarin aja belum dibayar. Enggak, gua mau kapok pinjemin malu. Tapi ibu ingin sama tas itu. Apa kata tetangga jamaah pengajian? Ini sudah 4:30. Kata Pak Haji Isep, sholat itu ibadah pokok. Udah ditinggalin. Ya, tapi itu tas gimana? Takut sama orang. Akhirnya matanya ke tas, tangannya diseret sama, langsung masuk ke Masjid Agung. Begitu sholat, apa yang terjadi? Allah. Aduh, tas.
Halo. Jadi jelas ada yang sholat tapi tidak ingat kepada itu. Pentingnya zikir. Halo. Terakhir pertanyaan saya, ini bakal mati nggak? Bener? Kapan? Harus tahu. Harus tahu, nanti kayak yang ketabrak motor itu tadi. Halo? Halo? Ingetin, mati cuma ada dua, ada yang husnul, ada yang su'ul. Mak mau pilih yang mana? Pengen husnul semuanya juga pengen. Sekarang saya tanya, ciri orang yang matinya husnul khotimah apa? Loh? Nah, jempling. Ibu ayo mau husnul khotimah? Ayo, naon cirina husnul khotimah? Halo? Halo? Kalau nggak ada hadis ini, Allahu Akbar, kita nggak tahu husnul khotimah itu kayak apa. Hadis ini menyatakan man qala akhiru kalamihi la ilaha dakhala. Man qala akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala. Barang siapa yang napas terakhir keluar ketika nyawanya keluar dari tenggorokan, yang keluar kalimat la ilaha dakhala jannah, dia yang masuk surga. Tidak akan orang masuk surga kalau hidupnya tidak, kalau mati di ujungnya tidak husnul khotimah. Berarti yang husnul khotimah itu yang napas terakhirnya keluar kalimat la ilaha. Ibu mohon maaf ya, jangan merasa bangga ketika orang jadi jenderal, jangan merasa bangga ketika orang kaya di dunia, tapi kalau matinya su'ul khotimah semua tidak ada artinya. Na'udzubillah ini. Sedangkan mati husnul khotimah tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan. Zaman Rasulullah ada sahabat yang dia ngiri kepada sahabat yang lain karena sahabat ini betapa kaya. Karena kaya dia bisa sumbang itu, sumbang ini, bikin itu, bikin ini. Sampai kata sahabat yang lain, ya Rasulullah, saya ngiri sama si itu. Emang kenapa? Si itu orang kaya, dia bisa itu, bisa ini. Terus kata Nabi, saya kan nggak bisa. Apakah dia pasti matinya husnul khotimah karena banyak amalnya? Apa kata Nabi? Enggak jadi jaminan. Belum tentu kata Nabi. Orang kaya belum tentu, apalagi kita yang kere. Apa? Bener, orang itu matinya su'ul Kenapa? Karena begitu dia beramal kayak tadi, ria, pengen dipuji orang lain, kagak ada nilainya. Hartanya habis, sedekahnya di mana-mana, press release kemana-mana, ternyata amalnya tidak ada apa-apanya. Akhirnya lebih banyak dosanya daripada amalnya. Su'ul khotimah. Satu. Yang kedua, ada sahabat yang tukang jihad. Pada saat itu berperang, jihad itu banyak membunuh. Ada sahabat yang dia itu jago membunuh para kafir. Sampai kata sahabat yang lain, gue ngiri sama sahabat itu. Kenapa? Dia paling banyak berperang, dia paling banyak menghajar musuh, maka paling banyak dia matinya pasti syahid. Kalau syahid pasti husnul khotimah. Ditanyakan kepada Nabi, belum tentu katanya. Apa yang terjadi? Benar, orang ini jago perangnya, kagak mati-mati, tapi karena perangnya itu sering, akhirnya tubuhnya banyak luka. Di ujung hayatnya sakit, infeksi. Ternyata dia menderita, enggak mati-mati. Apa yang terjadi? Bunuh diri. Jadi kagak ada jaminan kita untuk husnul khotimah, kecuali jaminannya hadis yang tadi, man qala akhiru kalamihi la ilaha dakhala jannah. Itu yang husnul khotimah. Hanya persoalannya, awas, ternyata tidak mudah ketika orang sakaratul maut ujung-ujung ngucap la ilaha. Kenapa? Karena ada keterangan man asya ala syai'in famata alaih. Barang siapa yang kebiasaan hidupnya seperti itu, maka dia akan mati dalam keadaan seperti itu. Orang sakarat namanya juga sakarat, dari kata sakaro. Sakaro artinya mabok.
Sakarat menjelang mati ada dua, ada sakaratul maut, ada gomaratul maut. Ini yang jarang diterangkan sama kiai. Sakaratul maut itu sakit fisik. Bagaimana nggak sakit? Nyawa dari seluruh bulu-bulu kita, dari tulang, dari daging, dari kulit, dari sungsum, ditarik semua oleh malaikat. Sakitnya naudzubillah. Tapi ada yang disebut gomaratul maut. Gomaratul maut itu penderitaan batin. Karena hatinya yang tadi hatinya masih kotor. Banyak orang yang disakiti. Kenapa kotor? Dua, karena setan, karena nafsu. Awas. Maka sekarang ibu kontrol, hati ibu yang menguasai siapa? Setan atau nafsu atau ruh? Karena ruh mah suci. Setan itu dari luar, mudah dideteksi. Ibu dikir, ibu istighfar, ibu baca Al-Falaq Anas, setan pergi. Tapi kalau nafsu dari dalam, sulit untuk dikendalikan. Makanya cara membedakan setan dengan nafsu gampang. Setan begitu menggoda, ibu tahu antinya. Istighfar, zikir, itu senjata untuk setan, pergi dia. Tapi kalau nafsu dari dalam, sulit untuk dikendalikan. Dan nafsu itulah yang disebut musuh dalam selimut. Ibu osok di selimut, tahu musuh dalam selimut apa? Bukan bapak-bapak. Eta mah simut ramuan. Ibu ge kadang-kadang butuh. Bapak-bapak butuh simut ramuan. Bukan ibu. Nafsu itu disebut musuh dalam selimut karena dia berselimut keinginan kita, berselimut hobi kita, berselimut sifat buruk kita. Itu nafsu bersembunyi di sana. Itu maksudnya musuh dalam. Halo? Begitu orang sakaratul maut. Nah, kata Allah, fakasabna anka ghita'aka fabasarukal yaumal hadid. Pada saat kamu menjelang sakaratul maut, ada yang aku bukakan dari matamu, bukan mata yang ini, tapi yang disebut basiroh, yaitu mata batin. Maka orang sakaratul maut, mata ini ditutup, mohon maaf, mata batinnya mulai dibuka. Untuk apa? Untuk melihat apa amal-amalan dia yang selama ini disembunyikan. Mungkin sembunyi dari anak, dari istri, dari keluarga. Sebagai orang baik-baik, tahu-tahu di belakangnya apa? Jangan pernah disembunyikan, karena Allah akan buka pada saat gomaratul maut. Maka banyak orang yang gomaratul maut itu matanya terbelalak, tapi seperti tidak melihat orang yang ada di sekitarnya. Malah dia teriak-teriak, kenapa itu si emak yang sudah meninggal datang ke sini? Kenapa ya orang-orang yang mau meninggal kok pada datang? Itu kakek, buyut, encang, encing kok pada datang? Kenapa suami saya kok sudah datang nungguin? Kenapa istri saya kok datang nungguin? Dibukakan itu yang lebih menderita. Apalagi urusan-urusannya tidak diselesaikan dengan mereka. Maka disitulah kesakitan orang yang sakaratul maut. Itu sebab orang yang sakaratul maut itu diputar apa kebiasaannya. Itu yang disebut tadi, man asya ala syai'in famata. Orang kebiasaannya mabok, maka pada saat sakaratul mautnya ngigaunya mabok aja. Orang tukang beca pas sakaratul maut bunyinya apa? Goes. Enggak kebayang tukang lotek itu pas sakaratul maut. Apa yang terjadi? Bukan dikir, mulek. Jelas. Pak Isan gimana tuh orang biasa dikir? Kalau tidak dibiasakan dikirnya, mau bagaimana sakaratul maut keluar kalimat la ilaha? Maka inilah dahsyatnya la ilaha. Jelas. Pak Isan tadi kolbu saya kotor. Ini untung ada hadis ini. Likulli syai'in siqolah wa siqolatul qalbi adzikru. Segala sesuatu ada alat pembersihnya. Pembersih kolbu yang masih kotor, sekalipun sudah tua, masih setia dengan urusan dunia. Kenapa sudah tua ini masih banyak sifat-sifat yang tidak terpuji? Kolot mah kolot, edan mah nger. Geus kolot, geus nini punten. Ngomongnya masih rungsep, banyak masih yang tersakiti padahal dia sudah tua.
Halo? Majelis taklim di mana-mana, seragam sudah banyak. Kenapa untuk ibadah itu masih susah? Tapi mikirin urusan dunia kagak ada habis-habisnya. Ngaji di sini kayak mau mati besok, pulang dari sini brengsek lagi. Kenapa Pak Isek? Kolbunya masih banyak arroin yang disebut penyakit kolbunya. Mau dibersihin pakai apa? Kalau hadisnya begini, likuli syai'in sikolah wa sikolatul kolbi arrinso, emang segala sesuatu ada alat pembersihnya. Pembersih kolbu ibu yang masih urusan-urusan dunia belum selesai, sakit hati belum selesai, urusan rumah tangga belum selesai, masih banyak kekecewaan. Ya beda kicep kecewa hunkul. Halo Pak Isep, mama ada kecewa sebenarnya mah sama si bapak. Dulu pada zaman pacaran, sekarang kalau sudah tua, sudah nggak peduli sama emak. Sakitnya itu di sini. Halo belum tuntas itu, sakit sakaratul maut diungkap semua. Mau dibersihin pakai apa? Enak kalau begini, likuli syai'in sikolah wa sikolatul kolbi arrinso. Segala sesuatu ada alat pembersihnya, pembersih kolbu kita yang masih banyak penyakit hatinya dengan rinso. Gampang, pulang ke rumah ngambil air, ucek-ucek pakai rinso, diminum, modal. Jelas? Jadi apa Pak Isek membersih kolbu? Likuli syai'in sikolah wa sikolatul kolbi adzikru. Segala sesuatu ada alat pembersihnya. Pembersih kolbu kita adalah zikir. Orang matinya husnul khotimah kalau keluarnya itu adalah kalimat zikir. Jelas? Orang kolbunya masih kotor, mau yang tua mau yang muda, masih banyak penyakit hati. Pembersihnya adalah zikir. Pak Isep, zikir itu apa? Dhamma, oke, suka zikir. Zikir itu apapun yang mengingatkan kita kepada Allah, itu zikir. Subhanallah zikir, alhamdulillah zikir, Allahu Akbar zikir. Pak Isep, zikir yang mana yang paling maknyos untuk membersihkan kolbu? Jawabannya, afdalud dzikri fa'lam annahu la ilaha. Itu zikirnya. Pak Isep mah suka zikir seperti itu mah. Iya. Nah, atuh mah zikir tapi ternyata akhlak mah masih begini. Dan zikirnya atuh mah jangan sembarangan. Zikirnya harus memiliki ijazah. Zikirnya harus memiliki guru. Zikirnya harus memiliki guru ruhani. Guru ruhani itu apa? Itu yang disebut mursyid. Itu yang akan menjaga ruhani kita. Begitu ruhani kita keluar, kalau ada mursyidnya, mursyid ini yang akan menitipkan kepada ibu nama ibu didaftarkan di bank ini, di bank itu. Hari ruhani ibu didaftarkan di mana? Halo? Dikirnya tidak jelas karena dikirnya tidak berijazah. Makanya di ujung ceramah ini, mohon maaf, ayo insya Allah dengan izin guru-guru saya, ya, dengan keridhaan dari Buya guru kita, saya ijazahkan nanti dikirnya. Amin ya Allah ya Rabbal. Orang mendoakan yang meninggal aja dengan kalimat apa? Disebutnya tahlil. Ari tahlil tela ilaha. Nah, mendoakan orang meninggal tidak disebut dengan takbir. Halo? Disebut dengan mau kemana? Mau tahlil. Kenapa? Tetangga meninggal. Iya nggak? Ibu tanya, kamu kemana? Mau takbir. Kenapa? Tetangga meninggal. Ayo, mendoakan yang mati saja dengan Jadi kalimat la ilaha illallah itu dahsyat sekali. Nah, mana kalimat la ilaha illallah yang bisa merontokkan dosa-dosa? Sekali baca 400 dosa besar musnah, 4000 dosa rontok sekali baca. Amin ya Rabbal. Dosa itu hanya hapus dengan amal soleh. Amal soleh kita kagak banyak. Sodakoh juga duitnya dipilih dulu, tergantung warna. Halo? Ibu mau sodakoh, ada kotak amal, pas dibuka merah duitnya, jadi nggak
Dipilih lagi nyari yang biru, ada yang biru, jadi belum. Milih lagi yang hijau. Udah mau narik yang hijau, kelihatan yang abu-abu. Berapa? Amal soleh mau menghapus dosa, karena dosanya hapus sama amal soleh. Ibu menghapus dosa dengan sholat. Sholat cuma 5 waktu, dikumpulkan cuma 17 rakaat. Sehari semalam hidup 24 jam. Yang 17 rakaat berapa jam yang dipakai sholat? 17 menit. 1 rakaat 1 menit. Mak sholat paling khusyuk berapa menit? Sholat duhur berapa rakaat? Berapa menit? Halo? Halo? Gening itu jelas. Kalau 1 rakaat 1 menit, berarti sehari semalam cuma 17 menit, hidup 24 jam. Halo? Sisanya dikemanakan? Kita mau ngandeli untuk amal soleh menghapus dosa itu adalah dengan sholat. Sholatnya cuma 17 menit. Sodako nyari uang yang warna sholat cuma 17 menit. Puasa kemarin kagak kebagian karena sakit mah. Mau umroh kagak jadi karena covid. Mau menghapus dosa dengan apa kalau tidak tahu caranya dari ibadah batin? Dan raja ibadah batin itu adalah zikir. Zikirnya adalah la ilaha, tapi la ilaha illallahnya yang berijazah, yang bersanad, yang jelas mursyidnya. Nanti kalau jelas mursyidnya baru zikir itu ngepek gitu. Jelas. Nah, perhatikan ke sini. Ada 2 cara untuk zikir. Yang zikir itu sekaligus membersihkan nafsu. Yang kedua, bagaimana qalbu kita selalu terkait dengan antenanya yang punya, yaitu Allah. Satu zikirnya dengan cara bersuara yang keras, zikirnya yang lengkap yang tadi la ilaha. Bagaimana cara menggunakannya? Cara menggunakannya, lihat saya ke sini. Pejamkan mata. Ulah wakai nama ibu, jangan dulu. Nanti nggak kelihatan saya. Pejamkan mata, tundukkan kepala, pusatkan pikiran ke bawah. Mohon maaf ya, ke bawah udel ETW. Tong handap teuing di udel. Kenapa harus fokus dari sini? Karena di sini tempat nafsu syahwat. Baru syahwat aja udah liur, apalagi 2 watt, 3 watt, 4 watt. Punya 1 syahwat saja liur, punya istri 1 liur, apalagi 2 watt. Pecah kepala. Halo, makanya daripada ke Bandung mending ke Jakarta, daripada di Candung mending jadi randa, kan gitu Lin. Halo. Ya. Kalau masih muda namanya jahe, janda heran aing geus kolot mah nya jadi jalot. Perhatikan ke sini, tenang, hidup itu jangan terlalu repot. Jangan terlalu serius ngaji teh tereh kolot paling geus karolot kabeh tuh. Pejamkan mata, tundukkan kepala, simpan di sini. Dari sini tarik ke atas sampai ke ubun-ubun, dilukis di dalam diri kita dengan kalimat la. Tuh. Dari sini la sampai ke atas ke sini, dilukis di dalam. Kenapa Pak Isep dari sini harus ditarik ke atas? Selama ini nafsu ini terlalu berat ke situ. Halo, ke situ. Yang 2 ons setengah tak punya motor. Nggak percaya pulang dari rumah ibu dipinjem. Halo, potong di kilo dulu, itu cuma 2 ons setengah itu berat. Kenapa 2 ons setengah? Karena bijinya 2, di tengah ada angka 1 gitu. Disebut SKI 001. Bapak-bapak dari karena urusan si eta. Halo, kalau tuh udah ku si eta lieur kabeh. Ajengan bisa jadi bajingan, pejabat bisa jadi penjahat, gara-gara cing hati-hati Pak boga eta teh. Saya udah bilang tadi, punten di katup engang itu diseureut apa?
itu paling 4 hari bengkaknya. Halo? Halo? Ku bapak-bapak diseureud 8 bulan. Halo? Iya, disengat lebah paling 4 hari sakitnya. Disengat bapak-bapak, 9 bulan bengkak. Awas. Ini cara menggunakan la ilaha illallah. Saya kasih tahu rahasianya supaya zikirnya berefek. Pejamkan mata, tundukkan dari sini, angkat ke atas. La itu artinya tidak. La itu artinya jangan. La itu artinya hilang. La itu artinya pergi. La itu artinya no. Itu arti la. Kenapa dari bawah harus ditarik ke atas? Sebab di perut ibu, di perut bapak, di perut saya nggak tahu berapa barang haram yang ada di sini. Hari ini kita nggak tahu. Perut kita dijadikan kuburan. Kuburan apa? Kuburan sayuran, kuburan hewan, kuburan ikan diasupkan tadi. Isuk-isuk tadi lontong kari. Berang saeutik baso. Baso ada daging sapi, daging ayam. Nanti siang makan ikan, sorenya bakar kepiting. Dibikin kuburan kita, belum barang-barang haram di sini. Sehingga itu yang menghambat kita untuk sampai kepada Allah. Bersihkan dengan itu. Lah. Kenapa harus ke atas? Karena di tengah dada ada nafsu di sini. Disebutnya nafsu mardiyah. Nafsu ada 7. Amarah, lawamah, sawiyah. Amarah, lawamah, sawiyah, mutmainnah, rodiyah, mardiyah, kamilah. Itu nama nafsu. Anehnya nama nafsu semua perempuan. Amarah, lawamah, sawiyah, mutmainnah, rodiyah, mardiyah, kamilah. Amarah adanya di sini. Kesenangannya hanya urusan dunia dan syahwat. Meskipun sudah tua, masih ngurus nu 2 on setengah, halo. Si teteh maseurin. Halo, iya sih Pak Kiai gimana dah atuh butuh. Atuh iya. Tapi apakah hidupannya untuk itu? Ini yang mengotori kita. Makanya ini dibersihkan. Lah, dari sini naik ke perut, naik ke tengah dada, mardiyah. Nafsu mardiyah itu adalah nafsu yang belum pernah merindokan dari segala macam urusan dunia. Sampai sekarang emak nggak ridho sama anak. Padahal anak dididik oleh emak. Kenapa anak itu menyakitkan emak? Terido tak? Ridokan. Warido kalau penyakitnya tidak dibuang dulu di sini. Emak tidak pernah memaafkan orang-orang yang salah. Kenapa? Terido. Padahal sebelum mati akan diuruskan. Mau diuruskan di akhirat? Dibersihkan. Lah, ke sini. Terus ke sini. Ini nafsu amarah hanya untuk urusan duniawi saja. Sekarang dibersihkan dan sudah tua tuh. Siapa tahu kita mati besok sampai ditarik ke nafsu kamilah supaya muncul kesempurnaan. Lah. Balikan ke kanan. Ilaha. Kenapa ke kanan? Karena di sini ada 2 nafsu. Nafsu sawiyah sama nafsu rodiyah. Nafsu sawiyah yang suka ngeles meskipun salah banyak alasan. Halo? Nafsu rodiyah agar ridho dibawa seperti ini. Ujungnya di mutmainnah. Maka dikirnya seperti ini cara menggerakkannya. La ilaha illallah. Illallahnya harus di jantung kita, di mutmainnah kita. Makanya kalau ada orang yang dikirnya kayak gini, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mohon maaf, bukan tripping. Tripping mah ajeb-ajeb kieu. Enggak, ini mah dikirnya begini. La ilaha illallah. Il itu ditanamkan di jantung, karena jantung itu yang disebut dengan pusat kolbu. Simpan di situ. Kalau sudah disimpan di situ, maka ibu kemanapun itu kalimat sudah ada di jantung kita masing-masing, tinggal nanti dibunyikan. Yang kedua, cara dikirnya tidak perlu ada suara, tidak perlu ada gerakan, tidak perlu la ilaha illallahnya berkepanjangan, tetapi cukup inti dari la ilaha illallah, yaitu lafaz Allah. Cara bacanya gimana Pak Kiai? Cara bacanya Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Hu-nya harus ke bawah. Bagaimana caranya? Sama kayak tadi, pejamkan mata, tundukkan, tapi diarahkannya ke jantung kita. Tidak ada gerakan, tidak ada suara.
Ikuti detak jantung kita. Kan detak jantung kita seperti ini. Isi dengan kalimah yang satu itu. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Hilangkan suaranya, hilangkan gerakannya, pejamkan matanya, rasakan kalimah itu seiring dengan denyut jantung kita bunyi di situ. Itu cara dikir yang kedua. Yang pertama disebut dengan dikir bersuara dan keras. Kenapa harus keras? Supaya mengalahkan kerasnya suara dunia dan suara nafsu. Da ieu ge sedang begini, kalau tidak penting mah sudah recet di sini teh. Pak Isep teh mani lama-lama teuing atuh mah teh geus lapar kan gitu sih. Cek terus teh lah penting dikirnya begitu kan? Itu selalu lagi sholat juga kan begitu. Kalahkan dengan dikir lah. Ilah illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nanti penyakit-penyakit batin kita, sakit hati, dendam, tidak ridho, satu-satu pergi dari hati. Maka ujung-ujungnya ala bidzikrillah tatmainnul. Hanya dengan zikir hati kita tenang. Kalau hadisnya begini mah, Qurannya begini, ala bil duit tatmainnul qulub. Halo? Nah ini mah geninganan enggak, karena ternyata mohon maaf zikirnya itu tidak berijazah. Nah karena itu ibu-ibu, karena caranya sudah saya beritahu tadi, sok duduk yang baik, hadapkan wajah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah akan saya ijazahkan zikir ini. Ya, yang ada duduk di tempat masing-masing, yang mau mengikuti silahkan posisi duduk yang tenang, yang nyaman. Ya, pejamkan mata, tundukkan kepala, tundukkan. Ya, nanti kalau pada saat dibilang la, ditarik ke atas, ilaha ke dada sebelah kanan, illallah di dada sebelah kiri. Baik, so tundukkan kepala, pejamkan mata, ikuti saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. So keluarkan suaranya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga. Usikum ibadallah wa iyaya bitaqwallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tahli bifutuhil arifin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu alal habibil aliyil azimi sayyidina Muhammadin al-hadi ilas siratil mustaqim. Astaghfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang ini tidak perlu dihafal ya, sok. Ini yang diikuti. Pejamkan mata, tundukkan lagi, pusatkan di bawah udel. Ilahi anta maksudi waridaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. So, angkat kepalanya dengan kalimat la banting ke kanan, ilaha illallah, simpan di dada. So, sekali lagi keluarkan suaranya, tundukkan kepala. La ilaha ke kanan, illallah. Sekali lagi keluarkan suaranya, tundukkan kepalanya, angkat. La ilaha illallah sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
Allahumma sholli wa sallim wa barik amin. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat bil hayat wa ba'dal mamat. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahu fawqa aydihim faman nakasa fa innama yankusu ala nafsi wa man aufa bima hada alaihi Allah fasayuti ajran 'azima. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya Rabbal. Ibu-ibu, barusan itu disebut namanya menanamkan kalimah zikir. Yang menanamkan bukan saya, tapi guru saya, guru kita, guru Buya, guru ibu-ibu semua. Siapakah itu? Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Al-Masrur. Dari mana beliau dapat zikir ini? Dari Pangeresa Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin. Itulah Abah Anom. Dari siapa Abah Anom? Dari Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad, ayahnya. Dari mana ayahnya dapat? Dari Syekh Tolha Kalisapu Cirebon. Dari mana Syekh Tolha dapat? Dari Syekh Ahmad Khotib dari Kalimantan. Dari mana Syekh Ahmad Khotib? Dari Syekh Ahmad Fatoni, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya sampai kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi. Jadi ketika ibu mengamalkan zikir itu nyambung terus sampai kepada Rasul. Berapa banyak zikir itu Pak Isep? Jangan banyak-banyak. Untuk pemula 165 setiap ba'da sholat wajib. Hadis Qur'annya juga jelas, fa idza qadaytumus sholata fadhkurullah. Begitu kamu selesai sholat, zikir. Caranya yang tadi, pejamkan mata, tundukkan kepala, dari istighfar astagfirullahaladzim, atau yang paling pendek astagfirullah al-ghafurur rahim, astagfirullah al-ghafurur rahim, astagfirullah al-ghafurur rahim. Langsung sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Langsung passwordnya, kuncinya. Membaca la ilaha illallah tanpa kuncinya ini tidak akan ngefek, tidak akan nyambung. Apa kuncinya? Ilahi anta maksudi walidoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Punten ibu eta teh jampe paeh. Di mana urang mawa teh ulah ka mana? Ilahi anta maksudi. Ya Allah, engkaulah tujuanku. Jangan sampai nyawa keluar nanti tidak jelas tujuannya. Quran menyebut ada yang ainal mafat. Nyawanya sudah di luar karena nggak tahu. Tapi kalau ada itu, maka nanti guru mursyid itu sambung menyambung menjemput kita. Amin ya Rabbal. Kuncinya apa? Ilahi anta maksudi. Ya Allah, mulai sekarang Allah tujuan hirup teh dan naon deui hidup dan tinggal sisa. Waridho kamat lubi, aku hanya memohon ridhokeun abdi Gusti. Atini mahabbataka, datangkan kepadamu hanya untuk mahabbah kepadamu. Sekarang mahabbah itu kepada dunia, kepada anak, kepada cucu, kepada urusan-urusan lain. Wa ma'rifataka, dan hanya ma'rifat kepadamu. Baru yang tadi, tarik dari udel ke atas. La, banting ke kanan. Ilaha illallah. Tidak ada yang menguasai aku kecuali Allah. La ilaha illallah. Illallahnya simpan di jantung agar yang sudah dimasukkan tadi disebutnya di talqin, si kalimat itu tidak kemana-mana lagi. 3 kali, jangan dulu kenceng, biasa la ilaha illallah 3 kali, baru yang selebihnya kita kenceng la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nggak usah kenceng-kenceng, nggak usah ngitung ini. Biasanya kalau awal-awal mah bingung ngitung tasbih, pejeng gerakan, pejeng suara. Lah ilah, kemana itu? Lah ilah illallah, kemana ya? Biarin saja, nanti juga ruhani yang mengikuti. Lah ilah illallah.
Berapa banyak? 165. Begitu selesai 165, tutup dengan Sayyiduna Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada doanya? Ada. Minta ke Buya. Itu amalan guru kita, amalan Umi eta. Amin ya Rabbal. Kapan saja, di mana saja, pakai tasbih. Pak Isep atuh kalau gitu mah harus la ilaha illallah, mah harus bawa tasbih, mah suka ke pasar, banyak ke pasar kudu bawa tasbih. Engke lamun aya nu nanya, mah bade ka mana? Bade la ilaha illallah, banyak itu. Makanya ada zikir yang kedua, yang tanpa suara, tidak ada yang tahu, jin, setan, malaikat, tidak ada yang mengintip, orang juga tidak tahu apakah itu. Yang kedua zikirnya, pejamkan mata, tundukkan, arahkan ke jantung, ikuti detak jantung. Apa yang dibunyikan di situ? Jangan panjang-panjang. Kalimah yang satu itu yang disebut dengan Ismul A'dham, semuanya ngumpul di situ. Apa itu? Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Pejamkan mata, tundukkan, bunyikan detak jantung itu, hanya isinya kalimah yang satu itu. Hilangkan suaranya, hilangkan gerakannya, tapi di dalam jantung kita ini terus berdenyut. Zikir yang ini tidak perlu ada suara, tidak perlu ada gerakan, tidak perlu tasbih. Ibu di mana-mana pun, di pasar, di sawah, bari tanur, bari nyuci, bari jalan-jalan, bari ngahulang lain pikiran urusan dunia wae nu teu anggeus-anggeus, tapi isinya hanya yang satu itu. Apa itu? Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Pejamkan matanya, jangan ada suara, siapapun tidak akan ada yang tahu. Tetangga kita, setan sekalipun, jin tidak bisa mengintip. Itulah ibadah ikhlas yang sesungguhnya, karena tidak ada yang tahu bahwa kita terus nyantol dengan Allah sambil berdiri, sambil duduk, sampai kapanpun. Jangan dilepas lagi yang satu ini sampai nyawa kita lepas dari tenggorokan. Apakah itu? Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Amin ya Rabbal. Sekarang, mulai sekarang ayatnya sudah jelas, kalimah ini sudah ditanamkan oleh guru kita, melalui saya, melalui Buya, guru-guru ibu semua, sudah ada di dalam jantung kita masing-masing. Jangan berpikir dosa masa lalu, karena dosa masa lalu dengan kalimah zikir yang ditalkinkan itu sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana orang-orang jahiliyah dihapus dosa masa lalunya. Sekarang tinggal memikirkan ke depan. Bagaimana ke depan kita hidup hanya untuk Allah, dari Allah, oleh Allah, untuk Allah, cukup Allah saja. Amin ya rabbal. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati wa ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhu. Allahumma la tahrimna ajruhum wa la taftina ba'dahu. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa wasi' madkhalaha waj'alha daran khairan min darid dunya wa ahlan khairan min ahlad dunya. Allahumma sabbitna fil iman wa sabbitna fil islam wa sabbitna fil ihsan wa sabbitna fit tauhid wa sabbitna fil ma'rifah wa sabbitna fil i'tiqad wa sabbitna bil qawli thabitu la ilaha illallah min dari dunya ila daril akhirah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu, mulai sekarang pinta ilmu ini ke Buya supaya lengkap dengan hadorohnya, dengan silsilahnya, dengan dikirnya, dengan doanya. Insya Allah sekarang diberikan kepada ibu-ibu. Amin ya Rabbal. Bahkan saudara-saudara kita yang sudah meninggal saja haji bisa dibadalkan, apalagi talqin dikir. Kalau sudah punya talqin dikir, geus tong mikiran dosa, geus tong mikiran maut, malaikat saja akan menjemput, tidak akan berani mencabut nyawa orang yang ada kalimah tertanam itu. Jangan copot lagi ya, dari dunia sampai akhirat, sampai nyawa kita lepas dari tenggorokan. Terima kasih Buya semuanya, kepada guru-guru. Kita doakan sekali lagi Hajah Umi Iim Salimah agar senantiasa ada di dalam
kenikmatan surganya Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.